Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta Indri dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam Renungan Indri pada pagi hari ini. Renungan Indri pada pagi hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Pada pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul pada pagi hari ini. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta Indri dimanapun Anda berada, kadangkala ketika kita mau memutuskan sebuah keputusan penting dalam hidup kita, kita membutuhkan sebuah refleksi, sebuah saat di mana kita merenung sambil memikirkan resiko, entah itu positif atau negatif, dari sebuah pilihan yang akan kita putuskan. Kadangkala ketika memutuskan sebuah perkara, seorang hakim memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan kesempatan yang hening untuk melihat segala perkara yang ada, sehingga perkaranya atau perkara yang diputuskan itu menjadi sebuah perkara yang adil dan bijaksana. Namun memang kadangkala karena kelemahan kita sebagai manusia, kita kadangkala memutuskan sesuatu dalam sebuah waktu yang tergesa-gesa. Entah itu karena kesempitan waktu kita, entah itu karena memang harus dibuat dalam sebuah waktu yang sangat sempit, sehingga kita kadangkala salah membuat keputusan, salah memutuskan sesuatu, dan akhirnya menimbulkan resiko yang besar, terutama risiko negatif, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sebelum memilih para rasulnya yang akan membantu dia melayani dalam mewartakan kerajaan Allah, dia pertama-tama pergi berdoa ke bukit. Bukit dalam tradisi Yahudi selalu digambarkan dengan tempat yang dekat dengan Tuhan. Maka ini sudah pasti kita yakini bahwa bukit di mana Yesus berdoa melambangkan bahwa Yesus ingin selalu dekat dengan Bapanya, terutama dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam pewartaan kerajaan Bapanya. Dikatakan dalam bacaan Injil, Yesus berdoa semalam-malaman. Ini mau menandakan bahwa Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia itu putra Allah, namun dia tetap berdoa sungguh-sungguh. Kalau kita manusia tidak berdoa sungguh-sungguh, apalah daya hidup kita? Kita ini hanya manusia biasa. Sementara Yesus putra Allah masih berdoa dengan sangat-sangat sungguh. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil dengan baik, kita akan melihat sebuah ungkapan semalam-malaman. Ini berarti Yesus tiada hentinya berdoa, walaupun dia putra Allah. Dan setelah berdoa,
Yesus pun mengambil keputusan dengan memilih para rasulnya. Yesus tahu bahwa dari orang-orang yang dia pilih ini mempunyai karakter atau sifat-sifat atau kepribadian yang berbeda-beda. Ada kepribadian yang kadangkala mengganggu atau bahkan menghambat atau bahkan menjadi musuh pewartaan kerajaan Allah. Tetapi itulah yang membuat Yesus membutuhkan doa semalam-malaman bersama dengan Bapaknya atau bersama dengan Allah sendiri. Dan akhirnya dia memutuskan dengan memilih 12 rasul. Saya ingat ketika saya masih bertugas di sebuah paroki, sebelum memilih anggota Depas di paroki kami, pastor atau romo paroki saya itu pergi retret 3 hari. Saya sangat salut dengan romo paroki itu karena mengambil retret demi untuk memilih anggota Dewan Pastoral Paroki. Dan ini adalah tanda bahwa dia sangat serius menghadirkan atau mau menghadirkan Allah dalam anggota para pelayan Dewan Pastoral Paroki kami. Lalu setelah 3 hari dia pulang. Kemudian saya bertanya kepadanya, bagaimana Romo? Sudah menemukan siapa yang akan membantu kita dalam pelayanan pastoral di paroki kita? Dia katakan, dengan bantuan Tuhan saya sudah menemukan. Tetapi ada satu calon atau satu calon anggota Depas yang saya mau pilih, tetapi saya membutuhkan lebih dari 10 kali doa dan renungan dalam masa retret pribadi itu. Kenapa? Karena saya melihat banyak kekurangan dari orang ini, tetapi ada satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh anggota yang lain, tetapi dia miliki. Dan kekuatan ini sangat positif untuk karya pastoral di paroki kita. Lalu dari kata-kata itu saya bisa memahami bagaimana Yesus mengambil keputusan terhadap seorang yang bernama Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati Yesus. Karena mungkin ada kekuatan tertentu dari Yudas Iskariot yang membuat Yesus memasukkannya dalam kumpulan para rasul itu. Memang kita manusia punya kelemahan dan kekurangan, tetapi ada kekuatan yang dimiliki dari kepribadian kita dan Tuhan mungkin mau pakai itu. Tuhan bukan hanya memakai kekuatan kita, melainkan justru kelemahan kita. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus, dalam kelemahan aku bermegah karena Tuhan memakai kelemahan kita demi untuk mewartakan kerajaannya. Dan pada prinsipnya itulah yang saya pahami dengan Yesus yang memilih para rasulnya yang memiliki segala macam karakter, sifat-sifat, segala macam kelemahan. Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta Injil dimanapun Anda berada, doa yang sungguh membuka hati kita untuk bisa memutuskan sebuah perkara penting dalam hidup kita. Di sana kita bisa tenang, di sana kita berefleksi, mempertimbangkan resiko-resiko yang muncul dari pilihan ini sehingga kita bisa mempersiapkannya demi untuk menjaga supaya risiko itu tidak menjadi risiko besar. Supaya kita menjaga juga mempersiapkan apa yang harus kita buat jika tantangan ini datang, jika risiko ini datang pada sebuah keputusan yang sudah kita ambil. Doa membuat kita juga berpikiran jernih, dan doa membuat kita memikirkan kepentingan umum, kepentingan orang banyak dari pilihan hidup kita itu, dan bukan hanya untuk diri kita. Sebab kadangkala ketika kita mengambil keputusan tanpa doa, kita lebih banyak memikirkan kepentingan diri kita sendiri dan melihat lebih banyak pada risiko orang lain, dan kita lebih mendorong untuk menghindari risiko untuk pribadi kita. Sebuah doa akan membuat kita berpikir, merenung, mengambil keputusan dengan bijaksana sambil menghindari risiko-risiko besar terhadap kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Tetapi doa memampukan kita juga menerima pengorbanan diri kita
untuk sebuah keputusan demi kepentingan orang lain. Itulah yang dibuat oleh Yesus. Doa menguatkan dia untuk rela berkorban demi untuk kepentingan umat manusia, demi untuk keselamatan manusia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus setelah memilih para rasul, dia turun bersama para rasul ke sebuah tempat yang datar untuk melayani orang-orang yang sudah menunggu, yang membutuhkan mereka, yang membutuhkan pelayanan mereka, untuk disembuhkan, untuk dibebaskan dari roh-roh jahat. Doa akan menguatkan kita untuk menghalau segala macam kegelapan dari hidup kita dan kegelapan dari hidup orang lain. Dan doa juga menguatkan kita untuk melayani sesama tanpa pamrih. Itulah yang menguatkan Yesus dan kelompok para rasulnya. Doa kedekatan dengan Tuhan akan senantiasa menguatkan kita melayani orang lain dengan sabar, dengan segala macam karakternya, dengan segala macam kemauan pribadinya. Dan doa menguatkan kita untuk menghalau kegelapan dari peristiwa-peristiwa hidup kita. Doa menguatkan kita menghadapi tantangan. Dan dalam ketenangan, doa membuat kita bijaksana mengambil sebuah keputusan. Maka marilah dalam peristiwa hidup kita setiap hari, ketika mengambil sebuah keputusan penting yang berkenan baik untuk pribadi kita, baik untuk orang lain, kita menggunakan doa, meminta sarana dari Tuhan supaya membuat kita terbuka pikiran hati kita, sehingga kita bijaksana memutuskannya, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Sehingga juga bukan kita yang mengambil keputusan, melainkan Tuhan sendirilah yang mengambil keputusan melalui diri kita. Doa membuat kita menghargai orang lain dengan segala macam keterbatasannya. Doa membuat kita menerima orang lain dengan segala macam keterbatasannya. Dan doa memampukan kita untuk menerima kelemahan kita di hadapan orang lain, sehingga doa juga membuat kita kuat karena kita dipanggil dengan segala kelemahan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil para murid dengan segala macam keterbatasannya. Dan dalam keterbatasan itu, mereka akan menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa tidak terbatas, ketika kita merasa bahwa kita lebih daripada orang lain, kadang-kala membuat kita sombong dan kita tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kelemahan, kekurangan kita akan membuat kita selalu tekun dalam doa, menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga yang berkarya dalam diri kita adalah Tuhan dan bukan ego pribadi kita. Semoga kiranya Tuhan membuka hati kita sehingga selalu membuka jalan lewat doa kepadanya untuk memutuskan segala perkara hidup kita, mengambil keputusan untuk kepentingan orang lain, kepentingan keluarga, masyarakat, dan diri kita sendiri. Semoga Tuhan membantu kita untuk sampai ke sana. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.